Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ana Juliana, NIM 86231201190004, Prodi 19 MPI 1. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai peran kepemimpinan demokratis kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di madrasah aliyah swasta Bengo. Baik, selanjutnya pada bagian A, yaitu pendahuluan. Kepala sekolah adalah seseorang yang memiliki jabatan yang tertinggi di suatu lembaga pendidikan yang hendaknya mempunyai keterampilan dalam memimpin anggota sekolah dan memiliki kemampuan dalam menjalankan sekolah yang dipimpinnya. Keberhasilan suatu sekolah bukan hanya ditentukan oleh kepala sekolah, namun juga semua anggota sekolah atau warga sekolah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, kepala sekolah harus mampu memiliki keterampilan dalam menjalin hubungan manusia dengan baik di dalam organisasi, yaitu seorang kepala sekolah hendaknya dapat menghargai dan melaksanakan peraturan sekolah, mendisiplinkan guru, karyawan, dan siswa yang tidak memberikan rasa beban. Adapun gaya yang diterapkan dalam sekolah tersebut, yaitu gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah dalam memimpin kedisiplinan siswa itu sendiri adalah gaya kepemimpinan demokratis. Pada gaya kepemimpinan demokratis ini, kepala sekolah mampu mempengaruhi bawahannya untuk bekerja secara optimal, baik itu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan melalui diskusi terkait permasalahan dan solusi yang harus dilakukan yang ada di sekolah, sebagaimana contoh untuk mendisiplinkan peserta didik. Sebagai kepala sekolah yang dapat mempengaruhi bawahannya seperti memberikan tanggung jawab kepada guru untuk mampu mendisiplinkan peserta baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Salah satu aspek penting yang dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran serta meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut, yaitu proses pengaplikasian ketaatan dan kedisiplinan siswa dalam menjalankan fungsi siswa selaku peserta didik di lingkungan sekolah. Disiplin perlu diupayakan oleh kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan di lingkungan dan dibantu oleh guru selaku tenaga pengajar dalam pendidik. Disiplin pada dasarnya taat aturan pada ketentuan yang berlaku kepatuhan untuk menghormati dan mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan perintah atau peraturan atau norma-norma yang berlaku. Masalah kedisiplinan siswa menjadi sangat berarti bagi kemajuan sekolah. Di sekolah yang tertib, aman, tentram akan selalu menciptakan proses pembelajaran yang baik. Sebaliknya, di sekolah yang tidak tertib, kondisinya akan jauh berbeda dari sekolah yang disiplin. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah dianggap barang biasa dan untuk diperbaiki keadaannya tidaklah mudah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SMP 2 Telu Setinge, bahwasannya kepala sekolah madrasah aliyah swasta Bengo mampu mendorong dan memotivasi para bawahannya. Bukan hanya itu, beliau juga mampu mempengaruhi bawahannya untuk berpartisipasi dalam permasalahan yang terdapat di sekolah. Dengan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan kepala sekolah di madrasah aliyah swasta Bengo telah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan kepala sekolah madrasah aliyah swasta Bengo, selain pernyataan di atas, dapat dilihat kepala sekolah telah berusaha keras dan melibatkan guru sebagai tenaga pendidik untuk pemecahan mengenai kedisiplinan siswa yang ada di sekolah tersebut. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan dengan para guru, sehingga dapat dikatakan masih cukup tingginya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa. Jadi sudah sepatutnya kepala sekolah harus mempunyai koordinasi yang lebih efektif dan efisien dengan guru untuk bisa meminimalisir setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa. Kepala sekolah bersama guru-guru juga mempunyai strategi apa saja penyebab para siswa tersebut melanggar peraturan. Beberapa masalah yang sering dilanggar oleh para siswa, seperti ada siswa yang berkeliaran di luar sekolah, baik itu pada jam apel atau pada jam pembelajaran di
di kelas masih ada siswa yang tidak berpakaian rapi, masih ada siswa yang datang terlambat, tidak mengerjakan tugas yang diberikan kepada guru, dan lebih fatalnya masih ada siswa sering berkeliaran, makan di kantin dan merokok. Dengan pernyataan tersebut bahwa dikatakan di madrasah alia swasta Bengo masih kurang disiplin dan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan peran kepemimpinan demokratis kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di madrasah alia swasta Bengo. Baik, adapun bagian B yaitu metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penilaian deskriptif adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang peran kepemimpinan demokratis kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Menurut Taylor yang dikutip oleh Lexi menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini mempunyai tujuan bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang penting digunakan dalam kondisi yang alami sebagai sumber data langsung. Pengumpulan data akan dilakukan melalui pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran. Pengembalian data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen. Data sekunder ini akan diperoleh dari madrasah alia dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bagian C yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai peran kepemimpinan demokratis kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di madrasah alia swasta Bengo. Yang bagian A yaitu peran kepemimpinan demokrasi kepala sekolah. Yang pertama, kemampuan mengambil keputusan. Pada dasarnya, seluruh kegiatan yang berlangsung dalam sebuah sekolah merupakan akibat atau konsekuen dari berbagai keputusan yang diambil pemimpin. Seorang pemimpin yang demokratis, kepala sekolah berperan besar untuk dapat mengambil keputusan yang efektif sehingga mencapai tujuan yang diinginkan serta memotivator guru dalam melaksanakan semua tugasnya. Kemampuan itu memungkinkan kepala sekolah mengarahkan pemikiran anggotanya dalam menyusun perencanaan atau membuat keputusan yang tepat. Sebagaimana dilakukan kepala sekolah madrasah alia Bengo dalam mengambil keputusan, kepala tersebut mengedepankan musyawarah. Sebelum mengambil keputusan, kepala madrasah berusaha mencari informasi-informasi mengenai masalah yang ditemukan, akan dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian mengusyawarakan hal-hal yang perlu diambil dengan mendengarkan pendapat seluruh para guru atau warga sekolah, akan diambil keputusan yang menjadi keputusan bersama. Kewenangan yang melakukan pengambilan keputusan secara mutlak memang menjadi seorang kepala sekolah. Tetap semua pada kendali kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama jalannya sekolah tersebut. Dari pengamatan yang dilakukan bahwa di madrasah alia Bengo, kepala madrasah sebagai pemimpin yang demokratis dalam mengambil keputusan dilakukan dengan mengundang kehadiran atau melibatkan semua warga sekolah, baik itu dari staf, para guru, dan lain-lainnya. Kemudian memaparkan suatu permasalahan terkait dengan keputusan yang akan diambil dalam artian keputusan yang akan disepakati bersama. Yang kedua itu kemampuan memotivasi. Memotivasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat waktu memberikan motivasi kepada tenaga pendidikan dan melakukan berbagai tugas dan fungsinya yang ditimbulkan melalui pengaturan lingkungan, kedisiplinan kerja, dan adanya dorongan. Kepala madrasah alia Bengo sebagai motivator memiliki strategi yang tepat memberikan motivasi kepada para guru dalam melakukan tupoksinya. Motivasi itu dapat tumbuh melalui pengaturan suasana kerja, disiplin tinggi, memberikan dorongan dan masukan kepada guru, serta penghargaan secara efektif.
Penghargaan yang diberikan kepala madrasah merupakan program yang dilaksanakan untuk menghargai usaha yang dilakukan guru tersebut. Dari hasil temuan, kepala madrasah memiliki motivasi agar tenaga kependidikan lebih disiplin, begitu pula dengan peserta didiknya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepala madrasah memotivasi dengan cara memberikan masukan kepada guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya, menjadikan contoh bagi peserta didik, dan memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi, mengingat peran komunikasi yang sangat besar dampaknya bagi kehidupan sosial, khususnya dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, komunikasi harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan antara kepala sekolah dengan bawahannya terdapat suasana yang baik, artinya penuh keharmonisan baik itu formal maupun non-formal. Kepala Madrasah Alia Bengoh pada dasarnya telah melaksanakan komunikasi yang dilakukan dengan struktur karena dilihat beliau menjalin komunikasi antara pengawas, wakil kepala madrasah, staf, para guru, bahkan siswa menggunakan bahasa sehari-hari. Dari hasil temuan dapat dikatakan kepala sekolah berusaha untuk membangun komunikasi kepada pengawas semua warga sekolah di Madrasah Alia. Hubungan dan komunikasi yang dilakukan kepala sekolah tidak hanya sebatas melalui rapat yang sudah terjadwal, tetapi hubungan komunikasi yang dibentuk berdasarkan kekeluargaan yang saling membantu. Hal ini terlihat pada hasil rapat yang menggambarkan kepala sekolah jauh-jauh hari mempersiapkan agenda ke depannya untuk mewujudkan komunikasi yang baik. Adapun bagian B yaitu kedisiplinan siswa. Kedisiplinan siswa yang pertama itu disiplin aturan. Disiplin dalam mentaati peraturan dan tata tertib sekolah untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses pendidikan. Pendidik di sekolah menyusun tata tertib yang berisi peraturan yang harus ditaati oleh seluruh siswa yang ada. Dengan adanya tata tertib yang diterapkan sekolah terhadap siswanya akan melahirkan generasi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, sekolah dapat menciptakan tata tertib yang mempunyai sanksi atau hukuman yang bersifat manusiawi yang mendorong siswa ke arah kedisiplinan yang tinggi. Madrasah Alia Bengoh merupakan salah satu lembaga yang juga mempunyai tata tertib dan sanksi sebagaimana layaknya lembaga pendidikan. Tata tertib yang diantaranya yaitu seluruh siswa harus mengikuti apel atau upacara. Siswa dilarang merokok, membawa HP, memiliki rambut panjang, mengikuti kegiatan gotong royong. Sedangkan sanksi bagi peserta didik yang melanggar peraturan diantaranya membersihkan WC, mengepel, panggilan orang tua 1 atau 2 dan dikembalikan kepada orang tua. Peraturan tersebut harus ditaati siswa madrasah untuk melatih dan mendisiplinkan siswa menjadi manusia yang hidup teratur sesuai dengan pola dalam suatu lembaga pendidikan. Akan tetapi di Madrasah Alia Swasta Bengoh juga terdapat siswa yang masih ada melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, misalnya bolos pada jam pembelajaran, merokok di luar sekolah, dan masih ada juga siswa yang memiliki rambut panjang. Dari hasil temuan bahwa tanpa adanya tata tertib dalam mematuhi peraturan oleh siswa tidak akan tercapai dan sulit mencapai tujuan yang telah direncanakan. Bahkan siswa tersebut tidak bisa menjadi manusia yang tinggi rasa kedisiplinan atau sulit menghargai waktu. Dan kepala sekolah harus mendidik siswanya dalam menanamkan kedisiplinan. Nah, yang kedua yaitu disiplin waktu. Kehadiran tepat waktu yang dimaksud kepala sekolah yaitu siswa datang sekolah sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Ada 3 waktu yang perlu siswa perhatikan, yaitu jam sekolah, jam waktu belajar, dan jam waktu pulang. Kepala Madrasah Aliyah telah memberikan atau menerapkan aturan waktu pada jam masuk sekolah, jam waktu belajar, dan jam waktu pulang. Di Madrasah Aliyah, jam masuk ini pada jam 7 pagi dan mengikuti apel setiap pagi pada hari Senin. Dan setelah itu, pada jam belajar, siswa diharapkan tertib dalam proses pembelajaran, tidak mengganggu temannya, memperhatikan guru, ketiga memberikan penjelasan dan tidak bolos. Namun di Madrasah Alia Swasta Bengoh masih ada beberapa siswa yang melakukan pelanggaran pada saat jam belajar. Siswa tersebut tidak memperhatikan gurunya, akan tetapi sibuk berbincang dengan teman sebangkunya.
Oleh karena itu, di madrasah bisa dikatakan siswa masih kurang disiplin. Dari hasil pengamatan kedisiplinan siswa menjadi sangat berarti bagi kemajuan sekolah. Disiplin waktu menjadi sorotan yang utama bagi seorang guru maupun peserta didik yang akan menjadi tolak ukur dalam kedisiplinan itu sendiri. Di sekolah yang tertib akan sekolah menciptakan proses pembelajaran yang baik. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah dianggap barang biasa, dan untuk memperbaiki keadaan tersebut demikian tidaklah mudah. Nah, disiplin ketiga itu disiplin sikap. Disiplin dalam mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk menata perilaku orang lain. Misalnya disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam berkata sopan, disiplin dalam memperhatikan pelajaran, dan disiplin beribadah. Untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem di madrasah alias swasta bengo yang mengharuskan siswa untuk tunduk pada kepatuhan perintah kepala sekolah. Siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan berlaku, seperti pada hari Senin wajib memakai topi, kaos kaki putih, dan berdasi. Memakai kata yang tidak kasar dan tidak menyinggung. Yang terkait disiplin beribadah, tetap mengikuti jadwal sholat 5 waktu. Namun masih ada saja siswa yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hasil temuan, peran disiplin di suatu sekolah dianjurkan agar semua siswa bersedia dengan rela memenuhi dan mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku tanpa ada paksaan. Terakhir, yaitu pada bagian D, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, kepemimpinan demokrasi kepala sekolah memiliki peran yang sangat memberikan pengaruh besar, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Kepala sekolah memiliki beberapa kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang telah disepakati bersama, kemampuan memotivasi para guru untuk mengembangkan potensi dalam pembelajaran, kemampuan komunikasi yang harmonis terhadap guru, staf, dan siswa, kemampuan mengendalikan bawahannya, kemampuan bertanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan atau mengontrol emosi yang bisa saja menjadi kegagalan mencapai tujuan. Semua kemampuan yang dimiliki kepala madrasah Alia Bengo menjadikan kekuatan untuk menciptakan sekolah yang memiliki kedisiplinan tinggi agar siswa dapat mengatur waktunya sendiri. Kedisiplinan siswa pada umumnya masih kurang dan perlu diperbaiki. Masih ada siswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, sebagaimana siswa yang tidak tahu aturan tata tertib. Misalnya siswa yang terlambat masuk sekolah, tidak memakai pakaian rapi, topi, dasi. Masih ada siswa yang berkeliaran pada jam pembelajaran hingga bolos dan merokok di luar sekolah. Semua pelanggaran tersebut perlu diperbaiki agar kedisiplinan siswa lebih tinggi. Dengan adanya aturan tertentu, ada sanksi atau hukuman bagi siswa yang melanggar. Sarannya, diharapkan kepada kepala sekolah tetap mempertahankan bahkan dapat meningkatkan peran kepemimpinan demokrasi dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Dengan kemampuan yang dimiliki, kepala sekolah dapat melahirkan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional. Bukan hanya itu, mencetus siswa yang unggul, berprestasi, menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin. Diharapkan kepada peserta didik untuk meningkatkan disiplin dengan menanamkan dalam diri bahwa disiplin sangatlah penting dan membawa setiap masing-masing individu lebih teratur dan terarah. Kepala sekolah dan guru bekerja sama untuk memberikan arahan, dorongan, dan motivasi siswa agar tidak melanggar aturan yang telah diterapkan sebelumnya. Baik, itulah pemaparan terkait hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih.